Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 atau kelompok fisioterapi ingin presentasi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelum kami masuk dalam presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Riki Maulana, yang kedua Muhammad Rehan Azila Putra, saya sendiri, yang ketiga Nizarain Kotutu, yang keempat Halim Warda Esata, dan yang terakhir Julio Azhar Hidayat. Nah, untuk subpokok pembahasan kali ini itu ada 3, yaitu tentang hakikat ayat-ayat Allah. Yang kedua tentang kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Dan yang terakhir interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat ayat-ayat Allah. Allah dalam menampakkan keberadaannya berbeda dengan makhluknya. Allah tidaklah menampakkan wujud zatnya pada kita saat dunia. Namun, meskipun wujud zatnya tidak ia tampakkan, kita sebagai hambanya harus meyakini tentang kebenaran adanya, karena Allah memang benar-benar ada. Yang pertama yaitu pengertian ayat kauliyah dan kauniyah. Yang A, ayat kauliyah. Ayat kauliyah merupakan ayat-ayat yang Allah firmankan dalam kitab-kitabnya. Ayat kauliyah ini diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Ayat-ayat kauliyah ini mencakup berbagai aspek, termasuk cara mengenal Allah, cara beribadah kepadanya, cara bersosialisasi, dan bagaimana seharusnya bertindak terhadap alam dan berbagai aspek lainnya. Terus yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang berupa segala bentuk ciptaannya yang ada di alam semesta dan segala isinya. Mulai dari yang berukuran paling kecil sampai yang paling besar. Bahkan diri kita sendiri merupakan ayat kauniyah. Segala peristiwa, fenomena, kejadian, dan segala yang terjadi di dalam semesta ini merupakan ayat-ayat kauniyah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Riki. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang kedua, fungsi ayat kauliyah dan ayat kauliyah. Sebagai kitab agama yang berdimensi seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat, maka ayat-ayat Al-Quran lebih mengedepankan dimensi rohani yang bermuara kepada pengakuan kebesaran Allah. Artinya bahwa masalah-masalah keduniaan termasuk gelar jagat raya tidak akan memiliki arti sama sekali apabila tidak mampu menyentuh rasa keagamaan kita yang benar dan hakiki. Dalam arti apabila pemahaman keduniaan itu justru menjauhkan kita dari Allah dan agama Islam karena kemusyrikan, pemujaan akal dan ilmu pengetahuan atau teknologi atau kesombongan yaitu ibid, sehingga seharusnya karunia akal dan kebebasan yang hakikat tak terlepas dari bimbingan dan rahmat Allah serta sangat terbatas dibandingkan dengan gelar semesta. Ini tidak menyebabkan manusia lupa diri. Lanjut. Itulah karakteristik tampilan ayat-ayat Al-Quran, yakni bahwa penyampaian berbagai tampilan duniawi adalah bertujuan untuk memperoleh hikmah atau rahasia-rahasia tersirat dari Al-Quran besar, yaitu ayat kauliyah, yakni alam semesta dibalik yang tersurat dalam ayat-ayat Al-Quran kecil, ayat kauliyah, yang selama ini kita kenal. Oleh karena itu sistematika Al-Quran dengan 114 surat dan 6.236 ayat yang ada di dalamnya juga dapat bercampur dan berisi masalah kehidupan umat manusia secara acak berdasarkan urgensi ajaran akhlak, hukum, dan tauhid, sehingga penyampaian masalah-masalah dunia lebih merupakan tamsil untuk mencapai ajaran akhlak, hukum, dan pengakuan terhadap kebesaran Allah yang dimaksud. Dalam banyak ayatnya, kitab suci Al-Quran mengajak orang arif, orang yang berpikir, dan orang yang
waspada atau ingat untuk merenungkan secara mendalam dunia ini dan keajaiban dan bahkan untuk merenungkan peristiwa-peristiwa alamiah wajar dan sebab-sebabnya agar dapat mengetahui pengetahuan yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha arif dan pencipta, yang maha pengasih. Ayat-ayat ini sebagai besar dimaksud untuk menyadarkan manusia dan menarik perhatian manusia pada isu-isu yang muncul setelah eksistensi penciptaan seperti tak bersekutu, pengetahuan, dan kekuasaan tak terbatas, kearifan, kemurnian hati, dan sifat-sifat lainnya. Lanjut. Lalu kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah mempunyai kaitan yang erat sekali karena memang satu sama lain adalah satu kesatuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat-ayat kauniyah berupa ayat-ayat dalam bentukan segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Secara umum, cara memahami ayat kauliyah adalah dengan cara didengar dan dibaca. Sedangkan untuk ayat kauniyah dengan cara dilihat. Ayat kauniyah sebagai pembuktian kebenaran dari ayat kauliyah. Sedangkan ayat kauliyah merupakan isyarat bagi manusia agar meneliti ayat kauniyah. Ayat kauniyah dan ayat kauliyah memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya berasal dari Allah. Dijamin kemutlakannya dan kedua-keduanya itu tidak dapat diubah atau diganti dengan hukum lainnya. Lanjut. Kalau kita memperhatikan ayat kauliyah, yakni Al-Quran, kita akan mendapati banyak perintah dan anjuran untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Salah satu di antaranya sekian banyak perintah tersebut adalah firman Allah dalam surat Al-Zari pada ayat 20-21 yang berbunyi, dan di bumi terdapat ayat-ayat yaitu kekuasaan Allah bagi orang-orang yakin dan juga bagi dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam ayat di atas jelas-jelas Allah mengajukan sebuah kalimat retoris. Maka apa kamu tidak memperhatikan? Kalimat yang bernada bertanya ini tidak lain adalah perintah agar kita memperhatikan ayat-ayatnya yang berupa segala yang ada di bumi dan juga yang ada pada diri kita masing-masing. Lanjut. Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat kauliyah secara singkat dapat diartikan sebagai ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat kauniyah merupakan ayat-ayat yang berisikan tanda-tanda yang terdapat di alam, yang dapat menunjukkan kebenaran-kebenarannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa ayat kauliyah dan kauniyah tersebut memiliki suatu interkoneksitas atau keterkaitan, yaitu ayat-ayat kauniyah mampu membuktikan kebenaran dari ayat-ayat kauliyah. Pembuktian kebenaran ayat-ayat kauliyah oleh ayat kauniyah antara lain dapat dicontohkan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada hati sebagai pusat tubuh, dua yaitu bulan sebagai cahaya dan matahari sebagai pelita, dan ketiga hukum gravitasi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Juli Wazar Hidayat. Oke, terima kasih Mas Riki. Untuk yang pertama adalah hati sebagai pusat tubuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada 10 daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh manusia itu. Akan tetapi bila daging itu rusak, maka rusak pula tubuh manusia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hati dalam hadis ini memiliki dua buah makna, yaitu yang pertama hati dalam pengertian yang sebenarnya, yang di antara ada hati atau jantung. Apabila telah terserang penyakit, maka hati atau jantung tersebut akan rusak dan tidak akan merusak seluruh tubuh yang lain. Hal ini dibuktikan dengan sistematis oleh Ibnu An-Nafis dengan menemukan sirkulasi darah kecil pada abad ke-13 Masehi.
Pada penemuan Ibnu An-Nafis menunjukkan bahwa jantung berfungsi untuk memompa darah yang merupakan salah satu mekanisme sirkulasi darah. Darah berfungsi untuk membawa zat makanan dan oksigen ke seluruh sel hidup di dalam tubuh. Next. Yang kedua adalah hati dalam pengertian tidak sebenarnya. Hati secara maknawi bukanlah merupakan sebuah organ vital yang berfungsi membawa darah ke seluruh tubuh, akan tetapi lebih sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, nalar, pemikiran, pemahaman, keyakinan, pilar-pilar akhlak, dan rambu-rambu perilaku. Next. 2. Bulan sebagai cahaya dan matahari sebagai pelita. Ketika orang masih menganggap masing-masing matahari dan bulan sebagai sumber cahaya, maka Al-Quran telah memberikan teka-teki bahwa matahari bersinar dan bulan bercahaya, seperti yang terdapat dalam surat Yunus 10, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzila atau bisa disebut tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu apabila melainkan dengan hak Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui, serta dalam surat Nuh ayat 71-16 yang artinya, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Next. Secara empiris, matahari selalu tampak bundar dan kehadirnya menyebabkan siang dan terang benderang. Berbeda dengan bulan tak selalu bundar, tetapi berfungsi dari melengkung dan condong. Yakin makin tebal, separuh lingkaran lebih sampai ketika bundar penuh, yang dikenal sebagai bulan purnama. Dan sekitar tahun 430 sampai 500 sebelum Masehi, Anaxagoras, seorang peneliti asal Yunani, mengemukakan bahwa bulan tidak bersinar karena cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahayanya matahari. Next. Ketiga, hukum gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gravitasi matahari mengakibatkan benda-benda langit berada pada orbit masing-masing dan dalam mengitari matahari. Sebagai contoh, bumi yang memiliki massa yang sangat besar menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk makhluk hidup dan benda-benda yang ada di bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kemudian setelah itu hati menjadi keras seperti batu, bahkan sebagai sakit, padahal di antara pada batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Bukankah dari ayat tersebut yang menyatakan bahwa itu yang batu yang meluncur jatuh menjerat adanya gravitasi? Next. Terima kasih, kami dari kelompok fisioterapi telah mempresentasikan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelum kami tutup, di sini dari penjelasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberikan bukti-bukti keberadaannya kepada kita melalui ayat-ayat yang Allah ciptakan. Ayat-ayat yang Allah ciptakan itu ada yang melalui perantara malaikat Jibril, yaitu ayat kauniyah, dan ada yang tanpa melalui perantara malaikat Jibril, yaitu ayat kauniyah.
Ayat kauniyah merupakan ayat yang terdapat pada Al-Quran, dan ayat kauniyah merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda Allah yang berupa segala bentuk ciptatnya yang ada di alam semesta dan segala isinya. Ayat-ayat tersebut antara lain bertujuan untuk membuktikan kebenaran-kebenaran Allah, kebesarannya, tak bersekutu, serta pengetahuan dan kekuasaannya yang tak terbatas. Selain terdapat banyak ayat kauniyah yang mengajak manusia untuk merenungkan secara mendalam tentang ayat kauniyah untuk dapat mengetahui pengetahuan Allah. Jadi sebenarnya ayat kauniyah dan ayat kauniyah juga memiliki sudut interkoneksitas lainnya, yaitu ayat kauniyah mampu membuktikan secara ilmiah maupun secara nyata langsung hal-hal alamiah yang terdapat pada ayat kauniyah. Sehingga dengan pembuktian tersebut maka akan lebih meyakinkan kembali tentang kebenaran dan betapa menakjubkannya ayat-ayat kauniyah, dan selanjutnya akan lebih memperkokoh rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.